Bendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu. Ya, saat ini kami akan diskusikan bersama dengan Direktur Utama PT Asabri Persero, Wahyu Suparyono, yang sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat tentunya. Iya Pak Wahyu, kalau kita melihat sepanjang tahun 2023 ini, seperti apa evaluasi Asabri terhadap tren perolehan iuran dan juga pembayaran klaim? Ya, terima kasih Anda. Sebelum ke sana saya mungkin perlu sampaikan dulu kepada masyarakat ya, bahwa Asabri ini melaksanakan Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004. Kebetulan Asabri ini ditugaskan sebagai badan penyelenggara pensiun yang mengelola asuransi sosial yang sifatnya wajib kepada aparat TNI, kemudian Polri, dan juga ASN-nya. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan atau tren dari premi yang saat ini kami kelola, overall kami mengelola antara lain dana THT. Kemudian kami kelola dana namanya JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Kemudian kami mengelola jaminan kematian. Ketiga yang kami kelola ini, jika di rata-rata, maka menunjukkan rasio klaim yang masih di bawah 100%. Tepatnya sekitar 98% ya. Untuk THT jika kita gabungkan dengan JKK dan JKM. Tapi kalau kita melihat satu persatu, THT sendiri memang sudah di atas 100%. Kurang lebih 140%. Tapi untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian relatif masih di bawah 100%. Ini perkembangannya agak. Oleh karena itu maka manajemen Asabri terus-menerus melakukan reformasi, perbaikan. Di antaranya kami juga utamanya terhadap THT yang saat ini mencapai di atas 100% rasio klaimnya. Artinya rasio klaim itu penerimaan klaim lebih rendah daripada manfaat ketika dibayarkan. Maka kami juga sudah mengambil upaya-upaya antara lain premi yang ada sekarang ini sejak tahun 75 belum dinaikkan oleh pemerintah. 3,25 dari gaji pokok. Maka kami mengusulkan kepada pemilik program, kalau kami pengelola kepada pemerintah, untuk kiranya bisa dilakukan perbaikan di dalam THT itu sendiri, premi THT. Jika dimungkinkan, maka THT-nya, preminya adalah tidak saja dipotong dari yang diterima oleh pegawai aktif, tapi juga nanti ke depan kalau bisa beban sebagian menjadi beban pemerintah. Ini seiring juga dengan tindak lanjut dari pasal 11 dari amanah di PP 54 tahun 2020. Di sana mengamanatkan bahwa premi THT akan menjadi sebagian pemerintah dan sebagian peserta. Itu kira-kira. Baik, Pak Wahyu, disampaikan juga oleh Presiden ini di tahun 2024 akan ada kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, dan juga untuk gaji pensiunan ini bahkan sampai 12%. Dampaknya seperti apa Iya, untuk terima Asabri? kasih. Saya kira ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Jadi secara umum gaji pokok ini akan menjadi dasar perhitungan dari premi dan juga tunjangan keluarga ini menjadi dasar perhitungan premi. Tentu dampaknya bagi Asabri, maka penerimaan atau premi yang kami kelola akan semakin besar, akan bertambah. Bertambahnya premi tentu akan diiringi nantinya adalah lebih pemberian manfaat kepada para peserta akan bertambah. Jadi tentu bagi Asabri selaku pengelola akan berdampak kepada penerimaan premi THT maupun JKK. Namun jika itu kenaikan pensiun karena sifatnya PSUK, artinya kita hanya sebagai pelaksana pembayar yang beban dari APBN. Saya kira pengaruhnya sangat besar buat Asabri, lebih-lebih persentasenya besar. Tadi sebagaimana disampaikan di berita awal, sebagaimana diumumkan oleh Bapak Presiden. Tentu ini seiring dengan visi misi dan Asabri bahwa akan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada
para peserta kita, baik itu dari TNI, baik itu dari Polri maupun juga ASN yang ada di Kementerian Pertahanan maupun di Polri. Itu kira-kira. Baik, Pak Wahyu, selain memang ada kenaikan gaji PNS hingga pensiunan, faktor-faktor lain yang bisa mendukung peningkatan perolehan iuran atau dana pensiunan di Asabri itu apa saja, Pak? Iya, terima kasih. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya. Yang pertama, pertumbuhan jumlah peserta. Artinya penambahan dari aparat TNI, tambahan dari aparat kepolisian maupun ASN-nya. Tentunya dengan pertambahan ini meskipun itu kebijakan pemerintah akan menambahkan pendapatan premi yang harus kami kelola dengan baik. Tentu akan lebih baik lagi sebagai yang sampaikan di atas tadi, kontribusi pemerintah selain premi yang ditanggung oleh peserta ini juga akan mempengaruhi dari adanya penerimaan dari dana yang kami kelola di perusahaan. Ya. Baik, lalu seperti apa komitmen Asabri untuk bisa mengembangkan transparansi, inovasi, dan juga layanan kepada pensiunan dan juga masyarakat? Ya, saat ini kami sudah harus sewajarnya membuka selebar-lebarnya, transparan terhadap semua informasi. Jadi kami membuat saluran komunikasi dengan cara seperti sekarang sudah trennya adalah tren digital. Jadi kami juga saluran komunikasi kami buka dengan website, kami juga medsos, kami juga ada call center, bahkan email silahkan. Jika ada peserta yang kadang-kadang mendapat layanan quote and quote kalau seandainya kurang baik. Dan bahkan kami juga membuka whistleblowing. Jika dan jika, mudah-mudahan tidak terjadi, jika dan jika ada pengaduan yang sifatnya negatif. Jadi kami setransparan mungkin siapapun, utamanya kepada peserta. Artinya peserta adalah dari peserta TNI, Polri, dan ASN-nya. Apabila ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan, bisa langsung mengadu melalui saluran-saluran komunikasi itu. Dan kami sangat terbuka dan itu bagian dari kritik untuk memperbaiki tata kelola maupun layanan kami kepada para peserta. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116 ribu jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa.